Kami akan kembali. Onyx Prodigy Export. Oke, Nei apakah dia akan menggunakan exportnya kali ini mengingat sudah ada Moon dengan menggunakan Selena. Kalau seandainya Chow sama Selena jadi support, menurut kami pribadi ini bakal jadi jelek banget. Kenapa? Karena seandainya Chow yang di sana jadi support, clearing minionnya agak lama. Lambat ya. Beda sama dia jadi offlaner, jadi damage dealer. Itu bedanya. Kalau sementara itu kalau misalkan kita ngomongin masalah export, dia masih punya damage yang konstan dan dia juga bisa nimbulin true damage sama efek slow kalau misalkan fire missile-nya temperaturnya maksimal. Jadi harusnya mereka mematangkan apa ya, bisa bilang line up kayak gini, tapi Balearic pilihannya cukup baik untuk line up bagian depannya dari tim Onyx Prodigy karena mereka kayak butuh banget untuk nge-lock si Hariknya dengan menggunakan Run of the Red. Mau nggak mau kayak di sini kalau misalkan dia zaman force-nya ngasal atau posisinya bener-bener nggak bagus banget, ini dia bakal kelok banget atau kerut sama si Balearic-nya. Benar. Dan ingat di sini kayak kita melihat Reka karena udah ngambil Selen duluan, mereka nggak punya kesempatan untuk ngambil DG karena kalau seandainya mereka mau menghindari Wrath of the Red-nya dari seorang Balearic, mau nggak mau dia cuma DG di sini yang bisa kapabilitas. Tapi kalau misalkan DG-nya diambil tadi dengan lawannya Esmeralda, ya Esmeraldanya makin seneng gitu loh. Karena absorb-nya makin banyak, yang ada nanti malah absorbnya penuh pas team fight. Oh, itu benar-benar susah ya pilihannya. Iya, Emang pilihannya kompleks banget. Pick itu pengaruh banget sih. Iya, kalau nggak salah sekarang tuh dari 5% jadi 10% lah ngaruhnya ke dalam in game. Karena kalau dulu mungkin 5% itu tergantung sebelum adanya buff biru dan merah yang dipisahkan. Tapi kalau sekarang draft benar-benar berpengaruh banget. Siapa yang bakal ngambil buff birunya, siapa yang ngambil buff merahnya, atau bahkan siapa yang ngambil dua-duanya. Oke, dan kita bakalan masuk ke game pertama kita antara Rika Esport versus Onyx Prodigy. Yap, dan inilah dia match ketiga kita akan menjadi penentuan apakah bakal jadi 2-0 lagi seperti game yang sebelumnya. Karena kalau misalkan ngomongin 2-0 ini bakal jadi keuntungan banget buat tim yang menang karena mereka dapetin plus 2 agregat poin. Yap, benar sekali. Dan mereka sama-sama saling menyicil. Ditambah ini dua-duanya langsung ngamanin buffnya dari tim Onyx Prodigy. Iya, dan Klein kali ini dia bakal menggunakan Varsha sebagai offlaner. Ya, benar-benar offlaner dengan menggunakan Varsha karena one package komplit juga. Kalau misalkan kita ngomongin masalah Varsha, dia punya escape skill, dia punya stun, dia juga punya slow, dan dia juga punya area of effect yang sangat-sangat luas. Udah paket lengkap banget ya. Varsha ini sendiri bisa dipasang di mana aja, bisa follow up juga cukup cepat untuk kalau misalnya temennya ada team fight. Oke, ini menarik sih. Ini kami sempat bahas ini di video kami pribadi kayak misalkan apakah capable kalau seandainya kita ngomongin masalah offlaner yang main di area mid. Dan ini yang dibuktikan sama Onyx Prodigy bahwa it's worse. Mungkin kayak mereka ingin mencoba 2-1-2, ini offlanernya si Klein bakal ditaruh di mid laner. Jadi tugas dia cuma bersihin minion secepat mungkin, jaga turretnya di area mid lane, biar nanti yang bagian top sama bottom lane aja yang team fight. Yaps, bener banget. Bakalan cepet sih dia untuk ngebersihinnya, apalagi juga Hayabusa juga cepet. Jadi sama-sama mengandalkan siapa yang duluan cepet, siapa duluan yang follow up ke arah atas ataupun bawahnya. Nah, pertanyaannya adalah kemana nanti Klein bakal melakukan rotasi. Karena kalau misalkan kita ngomongin masalah mid, rotasi ke top atau ke bottom, ini biasanya dia juga nge-screening sama yang sama-sama mid lanernya. Kalau misalkan dia mau ngikutin, ya berarti fight-nya bakal jadi 4 lawan 4. Tapi kali ini team fight-nya mungkin bakal dikuasai sama Onyx Prodigy di arah bottom lane. Trust mencoba untuk mengambil gold buff-nya, masih ada Polystar Moon, mencoba untuk menghindar RZ-nya, masih bisa mendapatkan gold buff dengan secara cuma-cuma. Ditambah lagi udah langsung ngebonyokin dan dipukul mundur ya dari seorang Chow. Dari Max datang juga surikan arrow connect, tentunya Moon masih terkena stun sedikit dari cewek. Ini baik banget ya, mereka langsung tukeran lagi, biarin Varsanya yang nge-clearin area bawahnya. Ini ngeganggu banget dari duonya Rasi dan juga Trust. Yes, tapi kali ini kayaknya Nei harus lebih berhati-hati karena dia tahu saat itu Trust bakal menyerang kayak gini agresif banget. Kita strike slow, langsung impact dan bahkan first blood langsung dari seorang Kleino. Kleino berhasil mendapatkan. Ini benar-benar baik banget. Mereka semua dipancing untuk ngeluarin semua entah flickernya, entah skillnya. Otomatis ketika nanti mereka dihadapin 3 orang sekaligus nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bener banget, ketika udah di sandwich mereka nggak punya kesempatan lagi atau escape ability lagi. Miracle sementara itu buff birunya baru muncul di menit yang kedua kali ini. Mungkin bakal ngambil terlebih dahulu. Miracle juga masih belum bertemu dengan seorang Trust. Jadi belum ada team fight yang berlanjut. Tapi kali ini Tarto sesaat lagi akan hadir di Land of Dawn. Coba untuk team fight terlebih dahulu. Fitra Strike lagi di spam terus. Trust masih mendapatkan early advantage-nya dengan Esmeralda. Yap, sementara itu mereka mencoba untuk dari Rika Esport gangguin ke arah mid lane-nya. Berjaga nampaknya dari seorang Moon biar ngamanin Turtle terlebih dahulu. Tapi kayaknya nggak bakalan semudah itu menjadi kontes tampaknya.
Dan belum ada tim fight tambahan kayaknya. Ney juga baru datang, belum ada Last Insanity. Sementara Rasi bakal dibakar terlebih dahulu. Rasi harus lebih berhati-hati karena dia sudah ketahuan posisinya. Sementara kalau misalkan melihat dari Moon, Moon tinggal pasang trap di mana aja dia mau biar dapetin informasi yang dia butuhkan ketika Onyx Prodigy melakukan rotasi. Ini enak banget sih harusnya dari Reka Esports karena dia punya skill-skill yang ngebuka map tanpa harus datengin area rumputan itu sendiri. Bener banget, ada sedikit pergerakan. Moon coba untuk Garot yang mundur ke belakang. Polystar Moon keluar begitu saja, masih ada pergerakannya makan flicker dari Moon. Coba untuk Arrow, gak kena siapa-siapa. Maipan datang langsung Sanity kena 2 dan bahkan langsung kena 3 sama kena 3. Moon dia tumbang. Ney-nya mencoba untuk mundur tapi di belakang langsung Rasinya tumbang juga. Miracle masih mencoba untuk bertahan. Well Dragon, Purify digunakan daripada seorang Trust. Zip-nya mengincar karena belakang. Maipan masuknya ejector, coba untuk bertahan dengan absorb damage-nya. Sementara itu Ney coba untuk ngambil pasifnya. Ada lagi Viraga Armor-nya. Trust-nya bakal bermain-main di depan gold buff. Tapi ingat, Miracle masih ada, Erzit juga masih ada, Jutkunedu-nya masih bisa digunakan. Sementara itu di sisi lain, Noo bakal balik ke tempat atau habitat awalnya di mid lane. Di mid lane. Dan dimana itu tadi baitnya bagus banget sampai akhirnya udah ngebuang flicker juga untuk dapetin satu orang jauh head ya dari Zidnya. Dan sekarang dia harus sabar dulu lagi untuk bisa ngebait lagi satu persatu dari tim Onyx Prodigy. Oke, cuma ada Purify dari Kleino tentunya flicker sementara itu masih siap. Well Dragon keluar begitu saja Rasi dalam ancaman. Blood of Diranya bakal kena ke depan 3-4 bahkan kena Blast of Sanity. Dapetin satu dan Rasi pun juga bakal tumbang. 1 untuk 1 Erzit sementara itu bakal disusul begitu saja. 2 untuk 1 kali ini benar-benar keuntungan buat Onyx Prodigy. Yes, mereka bisa dapetin turtle dan juga dapetin turret di arah top lane-nya sangat aman sekali. Bahkan udah di zoning out sama jauh head-nya ketika nanti ada yang datang langsung aja di ejector tapi tampaknya mau ngegangguin aja ke arah buff-nya. Dilemparin, didapetin langsung aja Feeder Ice Pack dikeluarkan untuk zoning out. Yes, sayang banget kalau tadi Trust yang dapat ini bakal jadi keuntungan banget buat tim Onyx Prodigy. Tapi inilah Insanity dan juga ejector yang benar-benar on point banget. Ney-nya nggak bisa bertahan dengan cukup lama juga. Untungnya dia masih bisa flick out ke arah belakang. Kalau enggak itu bakal jadi 1 untuk 3. Kerugian yang berlipat-lipat ganda. Sementara Baymax-nya masih bisa farming, masih dapetin blue buff yang dia inginkan. Walaupun Miracle kali ini nggak bisa join fight untuk 2 menit ke depan karena dia nggak punya kapabilitas untuk cooldown yang sangat-sangat cepat. Yes. Benar banget. Dari seorang Miracle bakalan lebih coba sambil farming terlebih dahulu aja sih. Karena dia juga nggak punya buff, tapi di sini kita bisa lihat nih sedikit dicicil-cicil aja. Udah ada habis Arrow mengenai satu orang dari Onyx Prodigy. Di sini Trust masih bisa mundur. Iya, masih ada Crossbow Shield juga masih aman tentunya, mencoba untuk ngamanin absorb damage secepat mungkin. Trap lagi dipasang lagi. Arrow mungkin bakal keluar, Maipan masih menunggu Rasi. Mungkin bakal kena Arrow kali ini masih dibakar-bakar di belakang. Maipannya juga datang langsung dengan ejector. Mas coba untuk bertahan tapi masih ada pergerakan dari Zaman Force. Mencoba untuk Last Insanity ke depan. Maipan masih bisa survive. Trustnya mainin Stardust dan Shadow Kill di arah belakang. Kleino bakal tertumbangkan begitu saja. Trustnya terkena Synchro Vision. Purify digunakan, masih bisa mundur tentunya. Rasi juga mencoba untuk mengcover dengan cepat. Follow up yang sangat baik sekali dari Hayabusanya sampai menumbangkan 1. Tapi di sisi lain top lane-nya selalu berjalan tampaknya dari seorang cewek. Berhasil menumbangkan turret lagi dan lagi. Tapi di sini Miracle bakalan jadi incaran dan nggak jadi. Cewek cuma manfaatin kapabilitas untuk bunny hoop-nya doang lah. Dia masih punya Needle of Flowers juga. Dia nggak bisa di-gank dengan mudah. Ini bener-bener one-one yang free farm banget dari cewek. Ini thanks to Maipan. Dia bener-bener coba untuk mengporak-porandakan Reka Esports di bagian mid lane. Dia bener-bener coba untuk mainin bagaimana caranya. Yang penting Reka bener-bener fight terus-terusan. Ceweknya farming aja udah. Ya farming, dapetin push, split push nggak masalah. Gitu. Dan sementara itu dia ambil begitu saja. Ney mencuri satu buah turtle dan turretnya Samantara itu diamankan oleh RZ begitu saja. Viraga Armor-nya bakal pecah. Ney mencoba untuk menghindar dan masih bisa survive kah? Ney masih survive. Sementara kali ini Baymax datang dengan Shadow Kill, mencoba untuk mengincar ke arah belakang. Masih ada Zaman Force, Sword of Diranya nggak bakal berguna. Kali ini Rasi mencoba untuk mundur. Stardust Dance-nya masih jauh banget dari seorang Trust. Trust-nya berada di depan sana dan masih ada Polystar Moon. Miracle bakal tumbang tapi double kill dari RZ di area belakang. Wow, intens sekali pertempurannya, di mana nice sekali backupnya ketika One udah di-lock sama Hayabusa. Tapi di sini tampaknya dari Zid sedikit mengganggu, tapi Baymax bakal ngincar dan my god, red buff-nya sakit banget, langsung di instant kill begitu saja. Tuh red mid lane bakal diambil Viral Strike kayaknya mah. No, masih terlalu jauh. Nggak bisa. Untuk ngebersihin creepnya aja udah susah sedikit sih. Ya dan ini Baymax-nya sih ngeselin banget, dia dari tadi ngambilin buff demi buff biar gak ada yang bisa farm dari tim Onyx Prodigy. Sementara itu lihat snowballing dari Reka Esports bener-bener diandalkan dari Moon-nya sendiri. Arrow ketika connect langsung di follow up semuanya masuk. RZ bener-bener manfaatin juga ketika tim fight-nya terbagi menjadi 2. Iya.
Dan ditambah mereka juga tahu Wen-Wennya juga jarang bakalan datang tim fight. Jadi mereka manfaatin kesempatan itu. Dan Wen-Wennya kayak bisa dibilang tadi cewek juga sempat menggunakan Needles of Flower. Jadi dia nggak punya Purify gratis lagi. Dan ini yang bakal merugikan untuk cewek kalau seandainya dia mau join team fight. Oke, sementara itu bakalan sedikit diganggu aja dari seorang Nei di sini, tapi jangan komit all karena di situ ada Moon juga yang bakal follow up leader Isaac berhasil menumbangkan Nei. Sementara itu cewek langsung komit ke arah Moon dan harus ditumbangkan begitu saja. Dua hilang tentunya, crossbow tank yang sangat-sangat on point di arah belakang. Baymax baru datang tentunya. Untung dia nggak join team fight. Kalau dia join team fight bisa aja dia tumbang karena tadi barusan itu imin yang sangat-sangat mengerikan dari cewek dan poinnya langsung kebuka dari weaknessnya. Sementara RZ di arah top lane split push tentunya dengan sangat-sangat baik tanpa dia ganggu sama sekali. Tanpa gangguan, bakalan dapat aja turretnya, tapi bakalan ada pertukaran mungkin di area bawahnya dan area mid lane-nya bakalan di zoning out dari Z, nggak dibuat pulang, tapi di sini udah ada Way of Dragon. Maipan masih bisa mundur tampaknya, tapi dari sisi belakang cewek berhasil mencoba untuk mendapatkan, udah ada Shadow Kill juga dari Hayabusa. Baymax kemana lagi, tampaknya 3 orang langsung komit dan ditumbangkan. Walaupun ada retribution tapi nggak bakal menyelamatkan seorang Baymax. Kali ini coba untuk fight lagi dan langsung diklikkan begitu saja. Rasim coba untuk mengincar ke arah belakang dan lihat Nei-nya mengincar ke arah cewek. Tapi masih ada Fira Striker, Romnya gak bakal kena siapa-siapa. Nei dalam ancaman, terkena untuk efek slow. Paling Star pun bakal connect dengan arah satu. Nei-nya bakal tumbang di arah depan ternyata sendirian. Di mana langsung dibalikin keadaannya dan mereka langsung komit ke arah Lord. Oh no, Onyx Prodigy memanfaatkan momen pick off yang sangat-sangat cantik tentunya dengan menggunakan Trust sebagai point out di depan. Dia benar-benar manfaatin Falling Star punya Dignicer Miracle terlebih dahulu, RZ-nya dicuekin terlebih dahulu karena dia tahu masalah RZ mungkin nanti bisa di follow up sama seorang cewek, tapi kali ini mulai dikejar RZ-nya. Dia benar-benar gemes kayaknya sama RZ karena dari tadi RZ yang main banget dari segi bottom lane sampai turret di area top lane. 4 turret tumbang gara-gara seorang RZ. Dan dia juga bisa nyulikin satu persatu walaupun follow up-nya mungkin dari Reka Esport agak sedikit telat timing aja. Dan dimenangkan war-nya sama tim Onyx Prodigy. Oke, Winter Truncheon kali ini udah diamankan sama Miracle. Apakah ini bakal jadi jawaban? Karena tim fight dari tadi benar-benar diincar semuanya ke arah Miracle, all in, bahkan sampai ada ejector juga hanya untuk seorang Harit. Oke, dan kita bisa lihat zoning out dari tim Onyx Prodigy juga bakalan coba racing ngebuka area mapnya. Maipan juga bakalan coba ejector kah ke ejector satu RZ masih bisa pick out ke arah belakang. Langsung saja bakal kena 3, 4 dan 2 aja yang kena. Masih ada crossbow Octang dan bahkan Winter Truncheon di arah belakang, tapi Miracle bakal tumbang sendirian di depan Waldir, tapi di satu Baymax, tapi di satu, dan kali ini Trustnya masih standby di arah belakang sana. Stardust Dance goyang-goyang tapi satu RZ juga. Cewek Win of Nature save the day. Shadow Kill yang gak cukup berguna, cewek masih survive dengan Needles of Flower dengan HP yang sangat-sangat tipis. Lordnya masih survive. Nei tersisa sendirian dan langsung ke arah base, langsung bocah begitu saja dari Viraga armornya. Lordnya masih ada, mininya juga sama, dan that's it. Onyx Prodigy take game number 1. Yap, di mana cewek berani banget tadi langsung masuk ke area base-nya. Nggak ada yang menyadari itu, bahkan hampir sedikit lagi ditumbangkan Baymax, malah dibalikin keadaannya. Itu Shadow Kill, dia langsung nyalain Wheel of Nature. Itu physical apa sih untuk bertahan karena dia juga ngambil absorb damage daripada seorang Miracle. Miracle udah tumbang walaupun dia udah punya Winter Truncheon, tapi kali ini bukan jawaban ternyata. Bukan jawaban. Nggak bisa, walaupun dia Winter Truncheon, yang lainnya bakalan coba fokus lagi. Makanya tiba-tiba mungkin lagi Winter Truncheon tumbang begitu aja langsung. Apalagi mengingat ada Klein di belakang, dia bebas banget dengan menggunakan Varsha-nya untuk membabi buta dengan menggunakan Fire Air Strike. Dia benar-benar on point banget ketika menggunakan slow event-nya juga. Crow RZ yang dari tadi benar-benar ngeselin sampai akhirnya dapetin momennya. Dan ini dia cewek sebagai MVP kita dengan 6 kill, 4 assist tanpa tumbang sama sekali dengan menggunakan Hero One.